Pemirsa, kasus balita 3 tahun yang terlindas mobil saat bermain di sekitar rumahnya kini memasuki babak baru. Polisi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Pengemudi mobil minibus tersebut kini tengah dicari oleh polisi. Peristiwa kecelakaan yang menimpa balita berusia 3 tahun di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten kini memasuki babak baru. Setelah melakukan penyelidikan komprehensif dengan menggunakan metode Scientific Crime Investigation, penyidik Polres Tangerang Selatan menaikkan status ke tahap penyidikan. Dalam menangani perkara ini, Polres Tangsel juga berkoordinasi dengan Korlantas Mabes Polri dengan melibatkan ahli internal yang menggunakan metode Traffic Accident Analysis hingga pihak eksternal seperti ahli pidana dan ahli lalu lintas angkutan jalan. Karenanya, polisi kini tengah mencari pengemudi minibus berplat nomor B1141ERD yang melindas bocah 3 tahun tersebut. Seperti diketahui, insiden naas ini terjadi pada 10 September lalu. Saat itu, balita malang ini diduga lepas dari pengawasan orang tua, kemudian berlari ke arah jalan. Naas, di saat yang bersamaan, mobil minibus hitam melintas dengan kecepatan rendah dan melindas bocah itu. Insiden ini terekam kamera CCTV. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Belum sadar mulai dari ditabrak. Dua hari nggak sadar ya? Nggak sadar. Nah, mulai dari situ, mulai dari ditabrak, sadar sampai sekarang. Yang kata dokter, kenapa Bu penyakitnya Bu? Ini, jadi otaknya berapa ini bengkak. Hingga kini, korban berinisial IKA masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Sari Asih Ciputat dengan kondisi yang masih belum stabil, sebab diduga mengalami gegar otak. Tim Liputan, BTV. Kita perbarui informasi terkait dengan kasus balita yang terlindas mobil di Tangerang Selatan, Banten. Sudah ada jurnalis BTV Anissa Fauzia dan juru kamera Rangga Samudra di rumah korban. Selamat siang, Anissa. Apakah sudah ada keterangan dari pihak keluarga terkait dengan kondisi korban yang terbaru? Apakah masih mendapatkan penanganan khusus di rumah sakit? Ya, Didi, sebelumnya kami sampaikan bahwa kami bergeser tadi dari lokasi rumah korban, kami menuju ke rumah sakit Sari Asih di mana korban dirawat. Karena memang ini sudah sepekan di mana korban ataupun dari anak berusia 3 tahun berinisial IK ini tertabrak untuk kemudian terlindas dan mengalami gegar otak begitu. Namun sampai saat ini memang korban kondisinya masih belum stabil dan masih dilakukan penanganan ataupun dirawat intensif di rumah sakit Sari Asih. Namun memang sampai saat ini belum ada keterangan langsung dari pihak keluarga yang menyampaikan seperti apa kondisinya. Namun kami mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa memang saat ini kondisi korban ini masih dirawat secara intensif di rumah sakit Sari Asih karena memang ini sudah sepekan begitu Didis, namun memang masih belum diperkenankan untuk kembali ke rumah Didis. Yang seperti yang kita ketahui bahwa kasus ini pun saat ini sudah naik ke tahap penyidikan karena memang ini sudah sepekan untuk kemudian tahap penyidikan ini memang yang artinya bahwa pihak kepolisian juga sudah menemukan ataupun mengindikasi bahwa dugaan kuat terdapat tindak pidana dalam kasus ini berdasarkan dari penyelidikan ataupun informasi awal yang didapatkan oleh pihak kepolisian di mana menemukan sejumlah bukti berikut juga dengan analisis dari CCTV seperti yang tadi sudah kita saksikan begitu, analisis di mana detik-detik ataupun saat anak berusia 3 tahun tersebut untuk kemudian lari menuju seberang jalan begitu, menyeberang dan kemudian tertabrak di mana ada kendaraan melibatkan kendaraan minibus berjenis MPV yang mana ini juga sebetulnya melaju dengan laju yang cukup rendah begitu. Namun memang dengan datangnya tiba-tiba anak tersebut itu kemudian ini tertabrak dan kemudian terlindas. Namun ini juga terdapat kelalaian dari pihak pengemudi karena memang pengemudi tidak langsung melakukan pengereman begitu sehingga anak tersebut tertabrak untuk kemudian terlindas, Didis. Baik, terima kasih atas laporannya Anissa Fauzia. Selamat bertugas kembali.